Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adil Andrian. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemeriksaan di muka sidang. Pemeriksaan di muka sidang ialah salah satu tahapan kunci dalam proses peradilan yang berlangsung di pengadilan. Tahapan ini melibatkan penyajian bukti-bukti, argumen, serta saksi-saksi dalam persidangan sebelum sidang utama dimulai. Pemeriksaan di muka sidang memiliki akar historis dalam sistem hukum yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan penegakan hukum yang adil. Salah satu tujuan utamanya dari pemeriksaan di muka sidang adalah memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, seperti penggugat dan tergugat, untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum menghadapi sidang utama. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyusun strategi hukum, menyajikan argumen secara efektif, dan menghadirkan bukti-bukti yang relevan. Dengan demikian, pemeriksaan di muka sidang membantu dalam memastikan bahwa persidangan berlangsung dengan lancar dan efisien. Lalu, jalannya sidang pertama, tugas panitia. Tugas panitia bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepanitiaan. Lalu ketua majelis membuka sidang. Ketua majelis membuka sidang dan sekaligus dinyatakan terbuka untuk umum dengan ketukan palu 1 atau 3 kali. Khusus untuk peradilan agama sebagai peradilan Islam. Sebaliknya dibuka dengan membaca basmalah. Misal, sidang pengadilan agama dalam perkara antara penggugat berlawanan dengan tergugat dibuka dengan sama-sama membaca basmalah dan dinyatakan terbuka untuk umum. Lalu, ketua majelis menanyakan identitas pihak-pihak. Pertanyaan pertama ketua majelis adalah nama penggugat dan nama tergugat untuk mengatur tempat duduknya. Lalu dilanjutkan dengan menanyakan identitas pihak-pihak, dimulai dari penggugat, seterusnya tergugat, yang meliputi nama, bin atau binti, alias atau julukan, gelar, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir. Lalu anjuran damai. Menurut HYR, anjuran damai dari hakim sudah dilakukan. Dalam kurung artinya dalam sidang pertama. Sebelum pembacaan surat gugatan, hal ini seperti kurang rasional, sebab bagaimana hakim tahu dan bisa menganjurkan damai jika hakim sendiri belum tahu duduk perkaranya. Lalu pembacaan surat gugatan. Pembacaan surat gugatan ini sebagaimana sudah dikemukakan sebaiknya dilakukan mendahului dari anjuran damai dan pembacaan surat gugatan selalu oleh penggugat atau oleh kuasa sahnya. Kecuali kalau penggugat buta huruf atau menyerahkannya kepada panitia sidang. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu hal-hal yang terjadi ketika sidang pertama. Yang pertama, pihak-pihak tidak hadir dalam perkara perdata. Kedudukan hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara. Ia perlu memeriksa atau mendengarkan dengan teliti terhadap pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Lalu penggugat atau pemohon tidak hadir pada hari sidang. Yang ditakwilkan yaitu yang ditentukan penggugat atau kuasa sahnya akan dipanggil. Dan jika pada panggilan ini ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap padahal ia sudah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dianggap gugur. Dalam kurung artinya itu dalam produk putusan. Sekian pemaparan materi dari saya, dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.